Pada 18 Juli 2025 usai sholat Jumat, warga membludak memadati area pendopo Garut tepatnya di depan gerbang barat yang saat itu belum dibuka seluruhnya oleh pihak penyelenggara meski warga sudah berdesakan. Ternyata mayoritas warga di sana itu yang dari luar kota khususnya datang itu untuk ketemu sama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kalau memang hari itu ada acara pesta rakyat, sudah tahu, tapi kan dulu nggak begitu banyak kayak kemarin. Pesta rakyat itu kan bukan yang pertama kali terjadi di alun-alun Garut, tapi menurut keterangan dia tidak pernah seramai itu warga yang datang ke pesta rakyat di Garut. Di depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Kalau buat acara itu harus sudah diperhitungkan, termasuk juga penyiapan pengamanan yang cukup. Karena ya itu, balik lagi sampai detik ini belum diperiksa lagi. Dan itu kan menarik juga ya, kenapa tiba-tiba yang awalnya diselidiki oleh Polres Garut ini langsung di take over oleh Polda Jawa Barat. Pesta rakyat berujung petaka. Lalu apa yang terjadi di pendopo Garut hari itu? Capek banget sih Dipo. Lu kenapa sih investigasi mulu sih, lu kebanyakan investigasi? Kebanyakan mikir. Kemana lu terakhir? Terakhir ke Garut, Jawa Barat. Investigasi lagi, sana kemari, ya begitulah. Wah, Jawa Barat lagi. Tapi bukan beli dodol, nggak sempet lagi beli oleh-oleh ya? Ya Allah. Mungkin itu capek kali karena itu kali ya? Lu mah hidupnya liputan mulu lagi. Iya, harusnya liputan sama liburan tuh. Kasus apa sejalan. kali ini? Kasus tewasnya 3 orang di acara pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan juga anak dari Kapolda Metro Jaya. Jadi pernikahan antara Maula Akbar dan Putri Karlina. Oh, yang pesta rakyat waktu itu. Betul. Ya, yang siang-siang sampai ada yang meninggal ya. Coba hasil liputannya gimana? Gue mau nyusahin lu lagi. Udah capek makin capek. Oke, sini gue kasih tahu. Mungkin pertama yang harus digarisbawahi ya, karena kan banyak ternyata netizen yang bertanya-tanya, kenapa sih diangkat lagi, keluarga udah ikhlas dan lain sebagainya. Itu cukup ramai tuh di Instagram gue ketika gue memposting promo soal liputan itu ya, yang menewaskan 3 orang di pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Yang perlu diluruskan adalah, bagi gue pribadi ini bukan soal ikhlas atau tidak. Karena ketika mungkin keluarga sudah ikhlas, tetapi ada proses hukum yang harus berjalan, ini yang harus dikawal. Jadi ketika memang ada sebuah pesta rakyat, kemudian juga ada 3 orang yang tewas karena nyawa seseorang tidak bisa dinilai ya dengan apapun termasuk juga dengan uang. Itu yang ingin kita kawal dan terlebih ini adalah delik umum. Artinya ketika sudah ditemukan ada peristiwa meninggal dunia di dalam pesta rakyat, polisi harus betul-betul menyelidiki. Tidak pandang bulu, tidak melihat siapa orangnya, tapi harus betul-betul diselidiki dan dicari apakah betul ada unsur pidana di dalamnya atau enggak. Nah itu yang betul-betul ingin gue dalamin. Makanya ketika gue mencoba untuk investigasi secara langsung di Garut, gue mencari tahu dulu siapa kira-kira narasumber yang bisa menjelaskan secara utuh soal kronologinya. Karena jangan sampai gue juga jadi beropini atau berasumsi sendiri tanpa bukti ataupun fakta yang memang seharusnya diutarakan oleh saksi mata. Nah disitulah gue bertemu dengan Bu Nelis. Bu Nelis itu, atau panggilannya Bu Elis ya. Bu Elis itu salah satu, apa ya bahasanya, bukan pengusaha, mungkin penyewa ya, penyewa jasa odong-odong sekitar alun-alun. Jadi itu posisinya pendopo Garut itu di depannya alun-alun, di sebelahnya Masjid Agung Garut. Artinya kalau kita pikir secara umum bahkan pasti itu adalah pusat keramaian. Apalagi ketika selesai sholat Jumat. Nah di situ gue ketemu Bu Lis, gue meminta Bu Lis untuk menggambarkan secara utuh apa yang sesungguhnya terjadi saat itu. Oke, gue ketemu di sana. Awal mulanya gue memastikan dulu betul Bu Lis melihat secara langsung, betul Bu Lis ada di situ ketika peristiwa itu terjadi dan betul. Bu Lis itu menolong beberapa anak, beberapa orang, dan juga sempat menolong Fania Aprilia, anak yang pada akhirnya juga meninggal dunia ya, karena memang takdir sudah berkata dan meskipun sudah coba diselamatkan, nyawanya tidak tertolong. Artinya bagi gue di situ sudah cukup bahwa Bu Lis ini memiliki pengetahuan yang dapat dikatakan mungkin cukup utuh ya soal peristiwa itu terjadi. Akhirnya gue setelah konfirmasi gue coba telusuri langsung di pendopo Garut. Nah sebelum gue ke pintu barat, gue ngeliat di situ tuh masih ada karangan bunga untuk Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, dan juga untuk Maula Akbar Mulyadi, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tulisannya Happy Wedding.
dari Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Entah apa yang kemudian membuat karangan bunga itu masih ada di situ ya, karena kan pada saat gue kesana kurang lebih sudah seminggu dan sudah tidak ada apa-apa lagi sebenarnya, dan hanya satu itu saja karangan bunga yang masih ada di situ. Mungkin itu sebuah kebanggaan atau lain sebagainya, ya silahkan saja, tapi di situ evidence mungkinnya yang gue temukan. Artinya kan betul memang ada peristiwa acara pernikahan lah di sana, pesta rakyat dan lain sebagainya. Akhirnya gue telusurin. Nah, yang menarik adalah bahwa Bu Ulis mengatakan tidak hanya di depan gerbang barat. Artinya keramaian itu tidak hanya di depan pintu masuk di mana warga disebutnya ya dalam tanda kutip ingin minta ataupun ingin mengambil makanan. Tidak hanya di situ, tapi bahkan di sekeliling dari pendopo Garut, bahkan mungkin di depan ya. Artinya masa itu bukan cuman, ya tentu ini harus dihitung lagi sih, tapi kemungkinan besar memang tidak ratusan, tapi ribuan, karena banyak sekali. Tidak hanya yang terekam di kamera, bahkan yang tidak terekam pun itu banyak sekali. Kalau bisa dilihat, pendopo Garut itu depannya kan alun-alun, itu tuh ada pagar hitam. Sepanjang pagar hitam itu ada masyarakat yang ingin sebenarnya juga melihat Gubernur Jawa Barat. Artinya, kalau yang gue tangkap, kehadiran masyarakat di situ, kan datangnya itu tidak hanya dari warga Garut ya, tapi ternyata ada juga datang yang dari luar kota. Kalau kita pikir kayaknya nggak mungkin deh, orang datang dari luar kota cuman buat ngambil makanan. Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih agak aneh, karena ya daripada ongkos transport ke Garut, mending lu beli makan. Kalau emang lu perlu makan. Tapi kan artinya ada sesuatu dorongan lain. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Ulis bahwa ternyata mayoritas warga di sana itu yang dari luar kota khususnya datang itu untuk ketemu sama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kalau kita lihat videonya juga, Deddy Mulyadi juga sadar bahwa fansnya tuh banyak. Itu yang dia bilang di YouTube kan. Dan memang betul, fansnya banyak, dan itulah mengapa yang membuat, katakanlah mungkin ini asumsi gue ataupun mungkin hipotesis gue ya, kesimpulan sementara gue, bahwa dorongan warga untuk kemudian datang dan ikut pesta rakyat adalah karena ingin bertemu dengan idolanya Deddy Mulyadi. Tapi itu nanti kita bahas setelah kronologi ya. Akhirnya gue telusurin segala macem sampai di titik gerbang barat yang jadi epicentrum ataupun pusat titik keramaian hingga menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Banyak banget di situ, kalau bisa dilihat videonya, banyak banget orang di situ, dan memang yang ironis adalah mayoritas ibu-ibu dan anak-anak. Ya, mungkin karena entahlah ya, tapi masa itu juga semakin bertambah karena ternyata dalam tanda kutip pembagian makanan itu dilakukan setelah sholat Jumat. Jadi bisa dibayangin deh, orang udah datang dari luar kota, yang di Garut juga datang. Kalau misalnya hari biasa mungkin it's okay, tapi ini setelah sholat Jumat. Artinya potensi kerumunan warga sebagai orang umum seharusnya saja sudah bisa diprediksi, dan itu yang terjadi. Nah, karena gua mau menilai apakah betul ada unsur kelalaian hingga berujung pidana di sana, gue berpikir apa kira-kira kelalaian yang paling memungkinkan. Satu kan tadi prediksi ya, prediksi apakah pihak-pihak yang kemudian menyelenggarakan ini tidak memprediksi masa akan sebanyak itu. Tapi yang paling kentara kalau kita lihat di video adalah buka tutup gerbang. Itu yang kemudian betul-betul gue soroti dengan Bu Ulis, dan gue tanya berkali-kali di depan gerbang itu. Gerbangnya tuh tingginya 4 meter. Lebarnya tuh mungkin ketika dibuka penuh aja itu sebenarnya nggak terlalu lebar. Mungkin 3-4 meter. Yang makin parah adalah sudah tidak dibuka lebar, dibukanya cuma sedikit. Ini gerbang udah kecil, dibuka lebar aja sempit, ini dibukanya cuma sedikit. Dan itu jelas banget di video ya. Jadi warga sudah menumpuk, tapi yang diizinkan masuk itu masih disortir satu persatu. Hingga menyebabkan ya kalau sudah seperti itu ya kan pasti akan kedorong dan lain sebagainya. Ditutup pun mungkin memang akan lebih parah. Tapi ini pertanyaan gue adalah kenapa tidak dibuka semua? Atau mungkin kenapa pembagiannya ini, pembagian makanannya ya, tidak dilakukan mungkin secara lebih sistematis. Itu yang kemudian jadi pertanyaan gitu. Karena kalau dilihat lebih rinci lagi, ketika pintunya itu baru dibuka sedikit, belum seutuhnya, perhatiin deh, yang paling banyak di situ adalah Satpol PP. Polisi kalau tidak salah ada, tapi tidak banyak. Nah, apakah ini kemudian juga mengarah ke kelalaian? Ini harus diselidiki oleh polisi. Tapi kalau kita lihat dari video itu jelas yang paling banyak memang Satpol PP. Polisi ada, tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika keramaian sudah datang, seharusnya polisi juga sudah mengantisipasi dan lain sebagainya. Sebelum gue masuk ke dalam, Bu Ulis juga bilang kalau dia sempat bahkan saking ramainya, saking nggak bisa masuk, menyelamatkan orang itu masuk lewat celah sempit di tembok sebelah pagar. Di situ gue sempat, masa iya sih? Kan itu kecil banget ya. Masa iya? Ya mohon maaf, maksudnya masa bisa masuk gitu orang ke situ untuk kemudian menyelamatkan. Itulah kenapa akhirnya gue coba masuk langsung. Dan Bu Ulis juga masuk langsung dan ternyata memang bisa. Artinya cara seperti itu emang betul. Artinya pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Bu Ulis kebenarannya bisa diuji lah. Di situ ya Bu
Bu Ulis cerita banyak stand-standnya udah jatuh, banyak yang terinjak, karena memang ternyata gerbang itu terbuka semua. Kalau menurut Bu Ulis ya, bukan karena instruksi, tapi karena sudah tidak kuat lagi menahan, akhirnya terbuka semua. Dan fatalnya adalah ketika terbuka semua, bukan pasti, tapi kemungkinan besar adalah ada yang terjatuh karena terdorong dari belakang. Dan itulah kalau lebih jelas lagi ketika sudah terbuka semua, itu tuh kelihatan jelas banget lagi. Banyak banget anak-anak, banyak banget orang-orang di sana yang sulit untuk bergerak karena mungkin itu ya, terbuka tiba-tiba, terdorong, mungkin ada yang terjatuh dan kesulitan. Dan itulah proses evakuasi yang kemudian dilakukan oleh aparat keamanan, kemudian juga warga di situ ya. Itu tragedi yang kemudian menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Nah, sebelum lebih jauh, 3 orang meninggal dunia ini 1 orang polisi, 1 orang anak, dan 1 orang lagi ibu-ibu. Dan ya nanti akan gue ceritakan di setelah ini. Nah, di situ gue juga coba untuk membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa setumpah ruah itu? Gue tanyakan, apakah stand-nya ini kanan-kiri? Atau kiri aja? Ternyata kanan-kiri. Terus stand-nya itu sebanyak apa? Panjang ternyata, sampai ke dalam. Dan sebelumnya juga gue koordinasi sama, sama kontributor di sana yang tentu pemahamannya lebih dalam daripada gue. Memang stand mejanya itu sudah ada sejak pagi. Artinya orang yang ada di alun-alun, orang yang ada di masjid akan melihat dan mungkin akan berpikir bahwa oh ya nanti akan ada suatu pembagian makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang jadi pemicu mereka pada berdatangan ke situ. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa pembagian makanannya memang sudah berjalan kurang lebih 45 menit sampai sejam. Awalnya normal, tapi karena mungkin masanya semakin membludak, akhirnya tragedi itu terjadi. Nah ini juga gue menarik yang soal kenapa gerbangnya ditutup, terus abis itu akhirnya kebuka, kalau bisa dibilang secara paksa ya, akhirnya orang-orang kan masuk, ya akhirnya berdesakan segala macem. Ini kan lu tanyain juga ya, kalau nggak salah sama Satpol PP. Betul. Itu dia bilang katanya untuk buka tutup gerbang harus koordinasi langsung dengan Pemda. Maksudnya gimana? Apa ada informasi lebih lanjut gak? Ini mungkin pengetahuan gue ya, ketika ada sebuah acara dan juga ada sistem pengamanan di sana yang melibatkan aparat pengamanan, biasanya memang untuk buka tutup akses itu sudah dikoordinasikan sebelumnya. Artinya, pengamanan yang ada di TKP, meskipun, ini asumsi gue ya, meskipun sudah melihat masa membludak, tetapi ketika belum ada instruksi untuk membuka, ada potensi bahwa mereka tidak akan berani untuk membuka karena itu tadi, sudah direncanakan dan lain sebagainya. Nah ini yang mau gue uji, pemikiran gue ini bener atau enggak. Gue coba datangi Satpol PP yang ada di situ. Awalnya sih gue mencoba untuk meminta akses ke Kasatpol PP yang ternyata juga sudah diperiksa oleh polisi sebagai saksi untuk menanyakan, karena kan sebagai pihak yang paling tinggi di jajaran Satpol PP Garut, sepertinya dia yang lebih cocok untuk menjelaskan. Tapi ternyata setelah gue telepon beberapa kali, mungkin beliau belum berkenan atau apa alasannya gue juga nggak tahu. Tapi akhirnya gue ngobrol sama petugas Satpol PP di situ. Gue tanyakan, ini instruksi untuk tidak membuka pintu ketika masyarakat sudah ramai ini dari mana? Apakah ada instruksi khusus terkait dengan buka tutup pintu masuk ke Pendopo Garut? Di situ sih dia menjelaskannya bahwa mekanisme itu ada dari hasil rapat kemarin, sehari sebelumnya, ataupun sehari sebelum tanggal 18 Juli 2025. Bersama juga dengan Pemda. Pemda dalam hal ini adalah mungkin pemerintahan di wilayah Garut ya. Karena kan kita tahu salah satu ataupun mempelai perempuan ini kan Wakil Bupati Garut. Artinya ada koordinasi mungkin yang dilakukan di internal pemerintahan daerah Garut. Artinya untuk tidak membuka seharusnya disimpulkannya di pertemuan itu. Nah, apakah mereka lalai karena tidak menduga masyarakat ataupun warga akan datang sebanyak itu? Yaitu polisi yang akan mendalami ya. Cuman kan artinya sudah ada kesepakatan bahwa pintu tidak akan dibuka sepenuhnya ketika proses pembagian makan itu dilakukan. Itu sih yang gua dapat informasinya dari Satpol PP itu. Dan ya meskipun bahkan ada lagi sih, gue nggak bisa nyebutin sumbernya. Bahkan ada yang menyebutkan, ini salah satu pemangku kepentingan juga ya, gak ada koordinasi. Jadi ada yang bilang, kan kalau Satpol PP yang gue tayangkan itu kan hasil rapat kemarin dengan Pemda. Tapi ada yang bilang, gak ada koordinasi dari panitia atau pihak penyelenggara. Artinya ketika sudah mendekati hari H, dicoba dikoordinasikan, tapi ya lost aja gitu, nggak ada rapat, nggak ada pembicaraan soal mekanisme pembagian makanan dan lain sebagainya. Karena ini yang harus yang harus didalamin sih sebenarnya oleh polisi ya. Dan sebelum gue lanjut menanyakan soal itu, lu sempet juga ketemu sama keluarga korban. Betul. Kan? Kalau gue nonton dari tayangan lu, meskipun mereka sama-sama korban gitu, tapi kedua kondisi keluarga korban, kalau menurut gue, pandangan gue adalah itu berbeda. Yang satu, betul banget lagi, betul, sangat betul. Jadi korban, anaknya jadi korban karena, ya maksudnya keluarga juga tidak mengikhlaskan gitu, iya. Karena dia ada di sana posisinya. Tapi kalau misalnya satu lagi keluarga korban karena dia sedang bertugas posisinya. Betul. Nah,
Kalau menurut lu sendiri, ketika lu bertemu dengan mereka dan mewawancarai kedua keluarga korban, apa hal yang lu temui? Adakah kesamaan? Terus misalnya bagaimana kondisi keluarga korban pas lu temuin secara langsung? Bener banget sih. Bahkan ternyata Michelle yang nonton mungkin ya penonton lain Kompas TV yang saat itu menonton di Poin Investigasi juga udah bisa melihat sih. Sebenarnya itu betul-betul beda. Jadi dari auranya udah beda banget dari keluarga Vania sama keluarga Bribka Cecep. Pertama kan gue ketemu keluarga Vania ya. Di situ gue dateng. Bahkan sebelum gue ketemu, itu tuh cukup sulit karena memang kayaknya keluarga juga sudah, apa ya, di satu sisi dia harus ikhlas menerima, tapi di satu sisi juga, ya kematiannya seperti itu. Dan di satu sisi ada orang berkematian seperti gue yang datang gitu untuk wawancara, mungkin dia beratnya di situ kali ya, butuh waktu untuk, ya. Tapi akhirnya setelah dijelaskan maksud dan tujuan dan juga dibantu sama Bu Lis, akhirnya Bu Mela berkenan. Dan di situ ketika gue datang sebenarnya ada suaminya dulu. Bu Melanya ini masih di dalam sih. Gue tunggu agak lama nggak keluar. Sampai akhirnya suaminya manggil. Dan gue sih menangkapnya emang dia lama keluar dari rumah. Entah takut, entah belum ikhlas, entah ya mixed feelings aja sih. Tapi akhirnya setelah gue aja ngobrol sebentar, beliau berkenan. Meskipun kalau dilihat clip on-nya nggak dipakai karena gue nggak mau memberatkan lagi, merepotkan dan lain sebagainya. Jadi ya udah gue pegang aja. Di situ gue tanya segala macam kronologisnya. Memang Vania kan suka nemenin Bu Mela ini dagang ya di alun-alun. Dan Bu Mela juga nggak menyangka Vania kesana. Dan yang lebih nggak disangka Bu Mela adalah ternyata pesta rakyat itu kan bukan yang pertama kali terjadi di alun-alun Garut. Tapi menurut keterangan dia, tidak pernah seramai itu warga yang datang ke pesta rakyat di Garut. Artinya memang jumlah masanya ini banyak banget kalau dibandingin sama pesta rakyat sebelum-sebelumnya. Nah, di akhir perbincangan gue tuh mencoba menanyakan, ini klasik sih soal perasaan, tapi gue di situ gue nanya, ibu sudah ikhlas dengan kepergian Vania Aprilia? Karena banyak sekali orang yang bilang, sudahlah nggak usah diliput dan lain sebagainya, keluarga udah ikhlas kok dan lain sebagainya. Menurut gue betul bahwa ada ikhlas, tapi jangan sampai keluarga korban ini tidak mendapatkan keadilan. Itu yang gue kejar. Dan di situ jelas banget lagi kalau Bu Mela ini yang masih berberat hati. Bagaimana caranya seorang ibu bisa begitu mudahnya mengikhlaskan kepergian putrinya ketika, mohon maaf, meninggal dengan cara yang ya mungkin tidak wajar. Dan memang itu yang gue tangkap dan itu yang gue rasakan. Berat banget ibunya menjelaskan itu, berat banget. Dan ya hiburan semacam apapun, mungkin bertanggung jawab semacam apapun, karena kan semua pemangku kepentingan sudah beritikat baik ya. Dan itu juga gue apresiasi sih. Sudah datang langsung ke rumah Bu Mela, mungkin juga meminta maaf dan lain sebagainya. Maula Akbar, Putri Karlina, termasuk juga Kang Dedi, dan juga Irjen Pol Karyoto, dan semua pihak yang kemudian memiliki kepentingan di situ sudah bertemu, menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian bertanggung jawab. Tapi balik lagi, namanya perasaan seorang ibu ya, yang gue tangkap sih memang nggak mudah. Kalau dibilang ikhlas, ya tidak semudah itu. Nah, kalau dibandingkan dengan keluarga dari Bribka Cecep, tentu akan berbeda. Karena di situ gue sangat menangkap keikhlasan. Kalau yang ini dibilang ikhlas, betul. Karena di luar dari rekaman yang buat dengan adiknya, di situ ada istrinya sebenarnya, di dalam itu ada istrinya. Gue yang ngobrol dan sebagainya, itu betul memang sudah sangat ikhlas. Karena almarhum ini juga meninggal, bagi gue pribadi ya, dalam keadaan yang memang mulia. Mungkin untuk orang yang percaya meninggal di hari Jumat adalah hal yang baik, dan dia meninggal di hari Jumat, bahkan ketika ataupun setelah menolong seseorang dari potensi kematian. Dan dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Menurut gue itu suatu hal yang mulia. Itulah mungkin kenapa keluarga lebih mudah untuk kemudian mengikhlaskan kepergian dari Bribka Cecep. Polisi yang kemudian menolong beberapa anak, sampai akhirnya kelelahan, sempat terinjak juga, dan akhirnya meninggal dunia. Tapi yang menarik juga, ini juga mungkin harus didalamin ya. Apakah kemudian instruksi kepada Bribka Cecep untuk mengamankan gerbang barat ini sudah terencana sebelumnya atau dadakan? Karena yang gue tangkap ini kayaknya ada potensi dadakan juga. Karena pernyataan dari, ini yang lebih tahu memang istrinya ya, tapi pernyataan dari adiknya adalah bahwa di hari Jumat itu sprintnya keluar, surat perintahnya itu keluar. Apakah itu sebuah prosedur yang lumrah ketika ada tugas di hari H, sprintnya juga keluar hari H, kenapa tidak hari-hari sebelumnya? Nah, itu juga yang menjadi perhatian gue saat itu sih. Dan sekali lagi, itu harus betul-betul diselidiki secara objektif dan transparan oleh polisi. Balik lagi ke pertanyaan Michelle, kalau misalnya dibilang ikhlas atau enggak, gue menyimpulkannya ada yang sudah ikhlas, ada yang belum. Atau mungkin ada yang berproses untuk menuju ikhlas, karena backgroundnya beda sih dua-duanya. Itu yang gue tangkap sih. Dan yang pasti adalah ikhlas dan tidak ikhlas ini dengan kasus hukum, proses hukum ini nggak bisa dicampur aduk. Proses hukum harus tetap berjalan. Keikhlasan adalah manusiawi seseorang ketika menghadapi sesuatu sih. Kan ini berarti bukan pertama kalinya ada pesta rakyat sesuai sama si ibu dari korban yang tadi lu sebutin.
KDM itu kan kita tahu sosok yang fenomenal, terkenal lah ya, dan sekarang lagi famous juga gitu. Apakah KDM tidak memperkirakan kalau misalnya akan ada banyak yang datang karena dia tuh sebenarnya sosok yang dikenal gitu loh. Iya, itu juga sih gue tanyakan ke kuasa hukumnya ya, Pak Jutek Bongso. Pertanyaan pertama gue ke dia tuh langsung to the point sih. Apakah kuasa hukum dan juga KDM ini mengamini kalau ada unsur kelalaian? Karena seperti yang tadi Michelle bilang juga, ketika seseorang sudah menyadari, karena KDM di situ bilang fans ayah ya kalau nggak salah ya, fans ayah tuh banyak tuh ke anaknya tuh dia. Artinya ketika dia sudah mengatakan seperti itu, dia seharusnya sudah memiliki sebuah prediksi ya, kalau memang akan ada yang datang dan tidak dengan jumlah yang sedikit. Artinya jumlahnya banyak. Tapi ya Pak Jutek Bongso selaku kuasa hukum sekali lagi menekankan bahwa tidak ada unsur kelalaian. Tidak ada unsur kelalaian karena menurut dia yang disebut KDM ataupun Kang Deddy di kanal YouTube itu adalah mungkin sebuah ajakan untuk datang malam harinya. Itu yang kemudian jadi landasan. Ketika memang acaranya terjadi setelah sholat Jumat, siang hari, sementara KDM bilang kalau datangnya ataupun acaranya yang dibuat itu malam hari, bagi dia tidak ada unsur kelalaian, setidaknya dari Kang Deddy Mulyadi. Apakah kemudian Kang Deddy tidak memprediksi dan lain sebagainya? Seharusnya sih memprediksi ya. Tapi kan balik lagi, ini kan masih tahap penyelidikan, dan yang paling penting sih yang gua tunggu adalah ketika polisi ini berani memanggil pihak-pihak yang memang perlu untuk kemudian dimintai keterangan. Termasuk Kang Deddy Mulyadi, Putri Karlina, dan juga Maula Akbar Mulyadi. Apakah Pak Irjen Pol Karyoto juga perlu dipanggil? Ya, yang paling tahu memang penyelidik, perlu atau tidaknya. Tapi kan pihak-pihak itu adalah pihak yang, dalam tanda kutip ya, pihak penyelenggara lah, selain panitia tentu. Artinya pihak yang memang mengetahui apa sih yang jadi rencana, apa yang tidak menjadi rencana, dan mungkin menjadi musibah. Karena menurut mereka, ataupun menurut Pak Jutek Bongso, itu adalah sebuah musibah. Tapi yang gue garis bawahi juga, untuk clear juga, bahwa ketika memang, ini fakta sih, ketika kita mungkin mempertanyakan, Kang Deddy ini memprediksi nggak sih kalau akan banyak datang dan lain sebagainya, ya kita tidak bisa menebak pikirannya. Tapi yang pasti ketika hari Jumat siang itu, tanggal 18 Juli 2025, memang Kang Deddy tidak ada di lokasi. Dan itu sudah terkonfirmasi oleh Bu Elis. Artinya, meskipun warga yang datang ke sana ingin bertemu Kang Deddy, tapi memang Kang Deddy tidak ada di situ. Artinya kalau misalnya dibilang Kang Deddy tidak tahu, dan itu juga yang paling terbaru ya, yang dibilang Kang Deddy. Artinya kalau saya bilang tidak tahu, ya tidak tahu. Ya, mungkin suatu hal yang ingin disampaikan itu ya, dia tidak ada di situ, artinya dia tidak tahu. Tapi ya balik lagi ya, ini sebenarnya bisa ditelisik sih dari surat izin ya. Sementara surat izinnya juga waktu gua tanya ke Kasat Reskrim Polres Garut, itu tuh diurus ataupun dipegang oleh bagian Intel. Artinya secara umum surat izin itu sudah ada. Nah, ketika surat izin itu sudah ada, apakah memang jamnya itu untuk siang hari atau untuk malam hari? Karena kan ketika dia membuat surat izin, kita juga belum diperlihatkan dan lain sebagainya ya. Kalau memang surat izinnya itu untuk siang hari, artinya acara itu sudah terencana. Tapi ketika memang untuk malam hari, artinya acara itu mungkin di luar rencana. Tapi siapa yang menginstruksikan? Nah, kan ini yang jadi pertanyaan. Karena jangan sampai proses hukum yang harusnya berjalan lurus justru malah kemana-mana nih. Karena kan sebelumnya Maula Akbar dan juga Putri Karlina juga bilang, ya memang niatnya untuk membagikan makanan, meskipun dia denial ya, ataupun tidak secara langsung menerima akan membagikan makanan gratis. Mereka mengaku tidak ada instruksi seperti itu. Mereka gak bingung kenapa di media sosial ramai sekali. Tapi kan artinya ketika memang sudah ada rencana untuk membagikan makanan gratis, nah yang menentukan waktunya nih siapa? Menurut gue itu yang paling penting buat didalami sih. Sebenarnya ini persoalan yang simple, persoalan yang tidak terlalu rumit untuk kemudian dibuktikan. Tapi kalau kita lihat backgroundnya, orang-orang yang menyelenggarakan acara ini ya orang-orang besar semua. Yang satu anaknya Gubernur Jawa Barat, yang satu anaknya Kapolda Metro Jaya, yang mana juga seorang polisi, yang mana juga artinya diproses hukumnya sama sesama polisi. Apakah ini juga mempengaruhi? Seharusnya sih tidak, karena kan siapapun orang yang memang dibutuhkan keterangannya, backgroundnya sih kalau menurut gue tidak boleh menjadi pengecualian oleh polisi ya. Siapapun itu harus berani diperiksa. Itu sih yang masih masih jadi pertanyaan gue juga. Karena ya itu, balik lagi, sampai detik ini belum diperiksa lagi. Dan itu kan menarik juga ya, kenapa tiba-tiba yang awalnya diselidiki oleh Polres Garut ini langsung di take over oleh Polda Jawa Barat. Apakah memang kental, misalnya dalam tanda kutip nuansa politisnya atau dan lain sebagainya? Ya gue nggak tahu juga sih, karena ada perbincangan juga bahwa momentum ataupun insiden ini juga mungkin
banyak dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya KDM untuk menyerang KDM. Nah, ini juga yang harus dipisahkan ya. Maksudnya ranah politik, proses hukum nggak boleh dicampur aduk, harus tetap tegak lurus. Ya, di situ kuasa hukumnya KDM juga bilang kalau acara memang udah diatur dan dikelola dengan baik. Iya. Sebenarnya pernyataannya dari kuasa hukumnya ini ada korelasinya nggak dengan yang lu wawancarai si Satpol PP itu? Ini bener nggak nih? Dan kalau lu sendiri pernah sempet menghubungi pihak WO-nya nggak? Itu yang susah banget dicari ya. Gue udah cari coba kemana-mana pihak WO-nya. Kan memang informasinya berkantor di Jakarta ya pihak WO-nya. Tapi ketika gue datangi polisi, ketika gue nanyakan ke beberapa pihak, nggak ada yang tahu lagi. Maksudnya nggak ada yang bisa memberikan misalnya nama aja. Nama WO-nya tuh apa? Atau lokasi WO-nya di mana? Karena rencana awal tuh gue mau datang. Karena kan yang paling disudutkan ataupun yang paling sering disebut adalah ini kesalahan WO. Nah, gue sih berpikir sepertinya gue harus memberikan kesempatan juga untuk mereka bicara gitu ya, karena jangan sampai menyudutkan seseorang tapi ya kebenarannya juga belum teruji gitu. Nah, itu susah banget buat nyari siapa sih sebenarnya WO yang kemudian membuat ataupun menjadi penanggung jawab dalam acara pernikahan Maula Akbar dan juga Putri Karlina. Nah, kalau misalnya ditanya apakah ada korelasi dengan pernyataan Satpol PP dan dengan pernyataan Jutek Bongso, bisa aja, tapi kepingan-kepingan ini yang memang harusnya disusun sama polisi sih secara transparan karena balik lagi yang punya kewenangan tuh mereka. Makanya gue juga sebenarnya selain ke Kasat Reskrim, selain ke Polres Garut, gue juga ke Polda Jawa Barat. Di situ gue mau mencoba lah wawancara dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Nah, di hari terakhir gue di Bandung, itu sebenarnya sempat mau ada konferensi pers ataupun doorstop dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Wartawan dari Bandung sudah pada datang, termasuk gue juga sudah hadir di situ. Tapi ternyata nggak jadi. Padahal Pak Kabid Humas ini sudah datang ke gedung, kalau tidak salah ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi ketika datang, kirain udah mau mulai nih. Ternyata masuk dulu ke gedung sebelahnya, tapi informasinya masuk ke gedung di Reskrimum. Dan di situ ada informasi juga bahwa Pak Kabid Humas ini berbincang dengan Kapolda Jawa Barat sebelum memberikan statement. Tapi gue nggak tahu kenapa akhirnya nggak jadi. Itu juga tuh, gue nggak mau berasumsi juga, tapi ya itu yang gue temukan fakta di lapangan. Karena media udah standby semua, tapi pada akhirnya nggak jadi dan ya sudahlah, akhirnya gue pulang ke Jakarta sih. So, sekarang kelanjutan dari penyelidikannya gimana? Ya gitu sih, kalau menurut gue ini udah terlalu lama ya. Maksudnya udah hampir 2 minggu gitu. Maksudnya udah hampir 2 minggu. Kalau memang belum ada hasil penyelidikannya, it's okay. Tapi ketika dalam waktu 2 minggu, polisi belum memeriksa pihak-pihak yang kemudian menjadi penyelenggara ataupun yang mempunyai hajatan, menurut gue aneh sih. Karena toh kayaknya publik juga nggak akan berasumsi semudah itu, oh ini yang salah. Enggak sih. Ketika misalnya yang punya hajatan ini datang ke Polda, diperiksa, kita juga pasti akan mendepankan asas praduga tak bersalah. Justru malah kalau menurut gua secara pribadi dan juga orang yang lakukan investigasi di situ, gue sih jujur gue akan respect sih. Ya, oke, lu dateng, ya memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses hukum, dan ya harusnya seperti itu. Tapi kan gue nggak tahu ini, apakah memang dari polisinya yang belum manggil, atau mungkin polisi juga punya pertimbangan lain, belum membutuhkan keterangan dari pihak-pihak yang mempunyai hajatan ini. Menurut tuh kenapa nih sampai sekarang? Kok kayak panjang banget? Ini asumsi sih, tapi kalau memang dilihat dari, balik lagi, kalau dilihat dari background-nya memang ini kasus yang tidak bisa menurut gue ya, tidak bisa diselesaikan dengan tidak hati-hati. Artinya pasti polisi akan bertindak, melakukan proses hukum dengan sangat hati-hati. Supaya mungkin, positifnya, mungkin tidak digunakan ataupun tidak ditarik ke ranah politik. Mungkin ya, karena kan ya, balik lagi, jangan sampai dicampur aduk. Tapi seharusnya sih waktu 2 minggu, ya polisi sudah memeriksa beberapa saksi sih. Iya, dan terakhir gue nanya terakhir nanya ke Biro Bandung, ya belum ada update terbaru. Terlalu lama. Kenapa gue mendorong polisi ya untuk segera memeriksa pihak yang mempunyai hajatan? Karena balik lagi nih, kalau keterangan dari Bolis dan memang ada videonya, ketika insiden tersebut terjadi, Maula Akbar tuh naik di Babancong. Babancong itu tuh kayak apa ya? Mungkin pendopo lah ya, bahasa sederhananya. Dan itu tuh ternyata tempat sakral. Di situ Maula tuh ngomong, maksudnya menghimbau warga, udah nggak usah desek-desekan, udah nggak usah datang dulu, stop dulu, karena ini kayaknya udah
chaos banget nih. Juga kan kalau bahasa Sunda udah ngehirup bau kesang, bau keringat gitu. Ya artinya kan sudah sepadat itu ya. Nah kenapa gue mendorong polisi untuk kemudian memeriksa pihak yang punya hajatan? Karena ada orangnya di situ. Kalau memang polisi membutuhkan keterangan, ya menurut gue ya, yang paling memiliki kewenangan ya yang punya hajatan dan ada di situ. Nggak susah, nggak masalah sih kalau menurut gue, itu hal yang wajar gitu. Dan ya kalau mungkin periksa Kang Deddy, ya itu masih problematik. Ini juga yang disampaikan sama pakar hukum pidana Unpad ya, Bu Nela Sumika Putri, yang bilang, kan gue nanya di situ, perlu nggak sih sebenarnya periksa Kang Deddy Mulyadi? Dia sih bilang selama ada keterkaitannya, kalau memang ada keterkaitan Kang Deddy soal acara, soal potensi keramaian, polisi berkewenangan atau mungkin berkewajiban untuk memeriksa Kang Deddy, untuk menanyakan beberapa hal. Itu yang gue tegaskan lagi, karena balik lagi ya, ketika betul ada unsur kelalaian, karena sudah ada 3 orang yang meninggal dunia, pasalnya juga ada, pasal 359, kelalaian yang berujung kematian itu ada ancaman pidananya 5 tahun. Artinya semua hal yang berkaitan dengan acara itu, yang memiliki kompetensi dan pengetahuan soal acara itu, ya harus diperiksa polisi. Mau nggak mau harus diperiksa polisi, tentu dengan barang bukti dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah jangan dicampur adukan keikhlasan seseorang dengan proses hukum, politik dan proses hukum. Biarkan proses hukum itu berjalan sendiri supaya lurus, supaya tegak. Jadi karena kalau misalnya dikatakan sama kuasa hukumnya Kang Deddy, videonya Kang Deddy dicop-cop dan lain sebagainya, sehingga banyak narasi yang menyebutkan Kang Deddy yang yang menjadi mungkin dalam tanda kutip ya penyebab keramaian dan lain sebagainya, ya itu silahkan aja polisi yang periksa supaya ya ada keadilan lah, khususnya buat para korban sih kalau gue sih. Ada keadilan dan jangan sampai hal-hal kayak gini tuh keulang lagi, karena ini kan bukan yang pertama kali terjadi ya. Di beberapa wilayah lain juga sempat terjadi hal serupa gitu. Itu sih paling. Ngantuk. Ya. Ngantuk banget lu. Lu masih harus liputan kan abis ini. Ada hal baru lagi BTW. Betul. Arya Daru lagi udah keluar hasilnya. Wah. Itu menarik banget. Saksikan minggu depan di Dipo Investigasi soal Arya Daru. Asik. Kok jadi promo sih gue? Gak apa-apa, tapi gue mau banget ngobrolin hal ini sama lu. Kayaknya lu tahu banyak hal deh soal Arya Daru. Tapi sebelum liputan gue harus bikin draft rapat supaya bagus hasil tayangannya. Jadi lebih baik kayak gue belajar lagi soal Arya Daru. Ya udah, karena ini juga udah berisik banget kayaknya. Iya nih, aduh. Gue samperin dulu deh. Ya udah deh. Ini udah terlalu gaduh nih. Cut aja deh guys, kru. Makasih ya, gue samperin yang belakang dulu tuh berisik. Iya. Thank you.